Yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling. Perbincangan kami kali ini tentang memacu, bukan memacul anak. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bahwa salah satu tugas orang tua adalah mempersiapkan anak untuk masa depannya. Dan ini tentunya bagi pasangan-pasangan yang baru menikah, itu menjadi suatu persoalan tersendiri, Bapak. Karena banyak harapan-harapan yang terlalu tinggi biasanya yang dibebankan kepada anaknya ini. Dan ini bagaimana seharusnya orang tua itu bisa menyeimbangkan antara harapan-harapan itu dan kenyataan yang dihadapinya sehari-hari. Memang gak bisa disangka Pak Gunawan, harapan-harapan itu ya sedikit banyak berdasar pada kenyataan hidup ya. Memang kan sekarang kita sering dengar kata-kata tuntutan zaman. Ya memang ya banyak hal yang mesti kita persiapkan untuk memenuhi tuntutan zaman. Kalau kita nggak bersedia beradaptasi, nah akhirnya kita seperti gerbong yang terlepas dari kereta, kita akan tertinggal. Nah salah satu tuntutan zaman adalah tuntutan akademik. Nah kita yang, atau saudara-saudara yang mendengarkan yang mempunyai anak di usia sekolah, mungkin akan setuju ya dengan pengamatan saya bahwa sekolah di zaman sekarang jauh lebih berat ketimbang pada zaman kita dulu. Ya, tugas menjadi begitu banyak sehingga tidak jarang anak harus lembur sampai pagi. Belum lagi materi pengajaran yang makin hari makin tinggi, makin susah, dan makin mendekati jenjang SMA, makin berat tuntutannya sebab pada akhirnya nilai ujian akhir menentukan di mana anak itu akan berkuliah kelak. Nah jadi saya mengerti sebagai orang tua seringkali kita merasa terjepit Pak Gunawan. Di pihak yang satu, ya kita kasihan kan ya melihat anak kita menderita. Namun di pihak lain, kita juga memaklumi bahwa inilah kenyataan hidup. Jika anak tidak bekerja keras sekarang, dia akan menuai kesulitan untuk masuk ke dunia karir yang sekarang ini telah menjadi begitu kompetitif. Jadi walau hati tidak tega, ya terpaksalah orang tua mengeraskan hati untuk memacu anak. Nah, jadi saat ini kita akan membahas beberapa masukan untuk orang tua supaya tidak sampai melakukan kesalahan sewaktu memacu anak, yaitu bukan memacu, malah memacul anak. Memang sehubungan dengan sekolah gitu Pak Bal ya, kan kita lihat kurikulum itu suka berubah-ubah gitu. Ya. Seolah-olah memang nggak ada suatu konsep yang jelas untuk pendidikan anak. Dan ini kan selamanya yang menjadi korban adalah anak-anak kita. Ya. Nah, ini bagaimana Bapak? Itu kan di luar kemampuan kita sebagai orang tua. Maka ya kita memang nggak bisa enggak ya harus menerima itulah kenyataannya. Nah kalau kita tahu ya memang anak kita nggak bisa atau nggak mampu untuk bersekolah di sekolah tersebut, ya udah jangan, mendingan anak kita itu kita tempatkan di sekolah yang lain yang nggak setenar atau nggak sebagus sekolah itu, tapi ya nggak apa-apa dah, asal dia bisa ya bersekolah dengan baik. Jadi memang di sini penting sekali peranan orang tua untuk melindungi anak. Jangan sampai tuntutan akademik itu membuat anak itu tertekan. Dan apalagi kalau kita di rumah, karena kita juga mau anak kita ya bisa sukses, akhirnya juga menekan anak, memacu anak harus. Nah akhirnya tadi Pak Gunawan bilang ya anak yang jadi korban ya. Di sekolah jadi korban, dia nggak bisa, dia tertekan. Di rumah jadi korban karena juga ditekan-tekan. Nah jadi kasihan si anak memang. Kalau tadi Pak Paul bandingkan dengan zaman dulu waktu kita sekolah, ya memang waktu kita sekolah kan mata pelajaran itu tidak sebanyak sekarang gitu. Dan tugas-tugas itu juga tidak sebanyak sekarang. Betul. Sekarang memang udah sangat berbeda Pak Gunawan. Jadi sangat umum anak-anak itu belajar sampai tengah malam. Dan apakah prestasi akademik ini akan menentukan keberhasilan seseorang di masa depannya Pak? Memang kalau ditanya begitu, jawabannya adalah tidak Pak Gunawan, karena ada banyak hal yang akan terlibat ya di dalam penentuan apakah seseorang itu akan menuai sukses atau tidak gitu. Misalnya salah satu yang penting juga adalah kemampuan bergaul ya, bersosialisasi.
seorang anak yang pandai tapi nggak bisa bergaul dengan orang, akhirnya ya susah untuk bisa bekerja sama dengan orang. Jadi ada banyak faktor lain, tapi nggak bisa disangkal juga bahwa anak yang memang cerdas, anak yang juga prestasinya bagus, apalagi lulus dari sekolah yang bagus, lebih besar kemungkinannya untuk diterima kerja di perusahaan yang juga bagus. Itu kenyataan hidup. Iya, tetapi juga ada anak yang nantinya itu akan menjadi wirausaha, jadi berusaha sendiri tanpa harus bekerja dengan orang lain, dan dia cukup sukses gitu Pak. Betul. Makanya kalau anak itu nanti mau berwirausaha ya ceritanya lain ya. Jadi ya nggak apa-apa gitu. Sekolah yang biasa pun nggak apa-apa. Semua yang penting adalah kejelian, melihat peluang, bisa ya mengatur keuangan dengan baik, bisa menjual dengan cepat. Nah itu jadi faktor-faktor yang menentukan kesuksesannya. Jadi bagaimana Pak Pol yang harus dilakukan oleh orang tua itu supaya dia bukan hanya memacu gitu, ya, tetapi jangan sampai memacul itu tadi, jangan sampai mencangkul anak itu, merugikan anak itu. Betul. Nah ini apa yang harus kita lakukan Pak? Pertama kita ya sebagai orang tua mesti melihat kemampuan anak, secara jelas, dan menerima dirinya apa adanya. Sebetulnya sejak kecil ya kita mulai dapat melihat kemampuan dan minat anak. Misalkan ya, ada anak yang sejak kecil sudah menunjukkan minat terhadap musik. Begitu mendengar suara musik, baik itu alat musik ataupun nyanyian, dia akan mendengarkan dan tidak jarang berusaha mendekati sumber musik itu. Nah, seiring dengan perkembangan usianya, ya mulai menabuh-nabuhkan alat musik gitu. Ada anak yang sejak kecil sudah memperlihatkan minat terhadap benda seperti mobil-mobilan atau robot. Dari semua mainan yang kita belikan, dia akan terus kembali ke mobil atau robot. Dan dia akan dapat bermain dengan benda kesayangannya selama berjam-jam tanpa jenuh. Ada pula anak yang sejak kecil menunjukkan minat yang tinggi terhadap menggambar. Dia dapat duduk berjam-jam, menghabiskan berpuluhan kertas untuk menggambar. Nah, semua contoh ini mengingatkan kita bahwa sebenarnya sejak kecil anak sudah memperlihatkan minatnya. Nah, tatkala anak bersekolah, anak akan mulai menunjukkan minatnya secara lebih spesifik. Akan ada mata pelajaran yang disukainya dan dikerjakannya dengan baik, tapi ada pula mata pelajaran yang tidak disukainya dan hasilnya tidak begitu memuaskan. Nah, sudah tentu sebagai orang tua kita mesti mendorong anak untuk menyelesaikan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Kita tidak seharusnya mengikuti kata hatinya dan membiarkannya tidak mengerjakan tugas yang tidak diminatinya. Namun, jika kita mengetahui dengan jelas minatnya, kita dapat lebih fleksibel dan menerima. Kita bisa berkata kepadanya bahwa ya kita mengerti, dia tidak menyukai pelajaran itu, tapi dia harus tetap menyelesaikannya dan mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian. Nah, jadi penting kita sebagai orang tua dari anak-anak kecil sudah mulai melihat ya kemampuannya dan minatnya. Nah, untuk bisa mengenal anak ini sedemikian rupa Pak Pol, itu kan dibutuhkan perhatian dan waktu dari orang tua. Padahal kan orang tuanya sendiri pada ketika anak berusia dini seperti ini, kan orang tuanya sendiri juga sudah sibuk gitu Pak Pol. Betul Pak Gunawan. Jadi ya kita ngerti nggak selalu bisa ya orang tua itu tuh menghabiskan waktu melihat, tapi ya sedapat dapatnya ya meskipun sibuk, seenggaknya waktu udah pulang kerja berilah waktu ya untuk anak, lihatlah apa yang anak lakukan. Nah, mudah-mudahan lewat waktu yang dihabiskan itu orang tua akan lebih dapat melihat dengan jelas apa kemampuan anak ya, apa minat anak. Nah, biasanya kan justru orang tua itu mendikte anak ini. Kalau laki ya diberikan mainan mobil-mobilan atau robot gitu. Kalau perempuan ya diberikan boneka gitu. Itu kan seolah-olah orang tua sudah mendikte anak itu, membentuk anak itu. Kamu seneng nggak seneng ya mesti mainan dengan ini. Nah ini kan sulit loh. Betul. Memang ya nggak semua orang tua itu bisa memberikan pilihan-pilihan yang banyak kepada anak untuk bermain sehingga kita ini bisa menemukan apa tuh yang diminati oleh anak, betul ya. Jadi ada kalanya kita hanya punya pilihan satu atau dua yaitu yang kita belikan. Tapi kalau kita bisa belikan beberapa jenis aja sebetulnya cukup untuk anak tuh mulai menunjukkan minatnya.
Kita nggak usah belikan selalu barang yang bagus, yang mahal. Tapi kalau kita mulai belikan berbagai jenis mainan, nah kita akan mulai bisa melihat dari semua mainan itu yang mana yang dia akan terus mainkan. Jadi ada anak-anak yang begitu dapat barang mainan dia mainin, tapi sehari 2 hari udah dia lupain. Tapi kalau memang itu dia minati, dia akan terus main sampai berminggu-minggu, ada bahkan sampai berbulan-bulan. Tetapi itu kan tidak ada jaminan bahwa minat anak terhadap sesuatu itu bisa berumur panjang gitu Bapak. Kadang-kadang kan anak itu juga di tengah-tengah berubah lagi minatnya, lalu berubah lagi. Nah ini kan juga sulit buat orang tua. Betul. Tapi biasanya gini, kalau memang itu adalah minat dia, misalkan mobil-mobilan, nomor 1 dia akan meminatinya untuk waktu yang lama. Nomor 2, walaupun nantinya akan kok hilang, nggak lagi main mobilan, apalagi kalau usianya udah mulai besar. Nah, tapi umumnya nanti itu akan kembali saat dimana dia mulai menunjukkan minat lagi pada itu, pada mobil-mobilan. Gitu. Jadi, dan mungkin kalau udah lebih besar ya bukan pada mainan, tapi mobil bener-beneran gitu. Atau dia mulai menunjukkan minat untuk mempreteli, memasang kembali. Nah, hal-hal itu menunjukkan memang itulah minatnya dia gitu. Nah, tapi sebagai orang tua, selain menemukan minat anak, kita juga mesti melihat atau mengukur kemampuannya. Nah, kita menggunakan jendela untuk melihat kemampuan anak, yaitu menilai seberapa cepatnya anak menangkap atau mengerti penjelasan yang diberikan. Bila kita harus berulang kali menjelaskan pelajaran tertentu kepadanya, besar kemungkinan kemampuannya untuk memahami memang terbatas. Pada kenyataannya, kebanyakan anak tidak mempunyai kemampuan yang sama pada semua bidang. Kebanyakan anak kuat dalam bidang tertentu, biasa-biasa saja dalam banyak bidang, dan lemah dalam bidang tertentu. Jadi, kira-kira itulah kondisi anak secara umum. Nah, sekali lagi, kunci untuk mengetahui semua ini adalah terlibat dalam hidup anak. Jika kita tidak terlibat dalam hidupnya, kita tidak akan bisa mengetahui semua ini. Jadi penting bagi kita turun tangan dalam membesarkan anak sejak kecil. Jangan sampai kita mendelegasikan semua urusan membesarkan anak kepada pengasuh dan guru les. Kita mesti terlibat supaya dapat mengenal anak apa adanya dan terpenting menerima diri apa adanya. Pada akhirnya kita mesti bersedia mengesampingkan keinginan pribadi dan mengedepankan kepentingan anak. Jadi jika kita sudah tahu minatnya anak apa, bakatnya apa, serta menerimanya apa adanya sejak dia kecil, maka kita akan mulai dapat mengarahkannya untuk mengembangkan diri dan kemampuannya secara tepat. Sebaliknya, bila tidak, besar kemungkinan kita malah memaksanya untuk memperlihatkan minat dan prestasi pada bidang tertentu. Nah, sudah tentu ini akan menambah besarnya tekanan yang dihadapinya, apalagi ya kita ini terus memarahinya. Akhirnya relasi kita dengannya terganggu sebab dia akan berusaha menjauh dari kita, atau malah melawan kita, dan tidak jarang dia pun akan mengembangkan reaksi tidak suka terhadap sekolah secara umum, bukan hanya pada masa pelajaran tertentu. Nah, tidak bisa tidak, bila ini terjadi maka performa akademiknya secara umum akan merosot. Bukannya terpacu, anak malah terpacu. Ini memang repot itu apa yang buat orang tua Bapak ya, untuk mengalahkan keinginan dirinya sendiri gitu Bapak ya. Karena kadang-kadang kalau itu sejalan dengan apa yang dicita-citakan oleh orang tuanya, itu bisa berjalan dengan baik. Tetapi misalnya anak ini punya, anak laki-laki nih, punya minat yang besar dan punya kemampuan yang cukup pada bidang tertentu yang orang tuanya tidak sukai. Misalnya anak ini senang dengan boneka-boneka gitu, dengan baju-baju boneka dan sebagainya. Sebenarnya kan ini bisa menjadi desainer untuk yang akan datang kan. Pada umumnya kan seperti itu. Tapi orang tua kan belum tentu setuju dengan cara anak laki-laki yang menyukai pakaian-pakaian perempuan dan sebagainya gitu Bapak. Ini bagaimana Bapak? Saya nggak ngerti. Kadang-kadang orang tua itu takut ya, kalau sampai anaknya yang laki-laki itu kok suka dengan baju perempuan, akhirnya itu nantinya ya lebih feminin gitu, dan maunya anaknya kan lebih maskulin gitu.
Tapi ya kita memang harus juga melihat ya minatnya anak itu. Kalau memang itulah minatnya, dia sukanya ke sana. Nah kalau misalnya kita mau berusaha lah mengalihkan sebentar gitu, coba. Ya bisa mungkin kita alihkan dengan meminta dia menggambar apa yang dia lihat. Mungkin jadi kita bisa arahkan dia menjadi seorang arsitek dan sebagainya. Tapi ya pada umumnya menurut saya akan suka untuk melawan bakat alamiah itu. Kalau memang dari kecil dia sudah menunjukkan bakat yang kuat dalam bidang misalnya desain, ya kemungkinan besar dia akan terus menekuni bidang itu. Dan biasanya kan anak ini dalam posisi yang lemah gitu loh Mas. Yang membiayai sekolahnya kan orang tuanya, yang mengantarkan dan sebagainya, yang mengasuh ini kan orang tua. Jadi orang tua itu kan punya otoritas yang lebih besar terhadap anaknya. Sudah kamu nurut aja sudah gitu. Dan ini kan semua orang tua bilang kan kami tidak pernah merancangkan sesuatu yang buruk buat kamu. Sudah jalani aja. Ini bagaimana? Ya, saya ngerti kemauan orang tua seperti itu dan bisa jadi ya apa yang diinginkan orang tuanya juga adalah hal yang baik ya. Tapi kalau memang bukanlah bidangnya si anak, bukanlah minat si anak, biasanya tuh dia hanya bertahan nggak lama. Udah begitu dia akan nanti kembali lagi kepada bidang utamanya. Saya punya kenalan seseorang, nah dia punya teman baik adalah dulu tuh seorang sama-sama mahasiswa, akhirnya lulus kedokteran. Tapi memang yang mau dia jadi dokter adalah orang tuanya, bukan dia. Terus karena dia mampu, ya dia bisa gitu lulus dokteran. Dan setahu saya, yang saya dengar adalah mungkin besar dia nggak pernah praktek. Terus dia lulus, akhirnya dia buka bisnis, dia dagang. Jadi saya kira ya orang tua bisa ya mengusahakan gitu. Tapi memang susah sekali melawan bakat alamiah. Sebenarnya anak itu tuh ya untuk memenuhi permintaan orang tua dia akan lakukan. Tapi kalau memang bukan minatnya ya nggak akan bertahan lama, dia akan kembali kepada bidang aslinya. Tapi itu kan juga sangat berpengaruh pada sangat dipengaruhi oleh kepribadian anak itu sendiri, Bapak. Kalau dia adalah seorang anak yang memang selalu nurut terhadap orang tuanya, dia kan akan tetap jadi dokter walaupun kemungkinan besar tidak sukses dia jadi dokter itu. Karena bidangnya dia di pedagang gitu. Iya. Ya dia sekolah kedokteran ya untuk memenuhi permohonan atau permintaan orang tuanya, dia menyenangkan hati mereka, tapi setelah itu udah dia tinggalkan, dia kembali ke dunia dagangnya lagi. Ya, jadi itu berpengaruh pada masa depannya juga gitu Pak Pul. Betul. Ya. Selain itu apa Pak Pul? Hal kedua yang dapat kita lakukan dalam memacu anak agar tidak memacunya adalah mengisi hari-harinya dengan interaksi yang santai. Ya, oleh karena sekolah itu menduduki tempat teratas dalam hal penggunaan waktu, akhirnya kegiatan sekolah menjadi kegiatan utama anak. Dari pagi sampai sore, anak menghabiskan waktunya di sekolah. Dan dari sore sampai malam, anak menghabiskan waktunya mengerjakan tugas sekolah di rumah. Sekolah menjadi bagian terbesar dari aktivitas anak dan relasi kita dengan anak berubah menjadi seperti guru les dan murid. Berapa banyak tuh orang tua kalau ngomong sama anak di rumah ngomongin apa? Pelajaran sekolah. Anak memerlukan orang tua, bukan guru les. Nah ini penting untuk kita camkan. Jadi janganlah sampai kita lengah dan akhirnya mengubah peran kita dari orang tua menjadi guru les atau guru pengawas. Kita mesti mengisi waktunya dengan banyak interaksi yang santai dan melibatkan berbagai topik. Tidak hanya sekolah. Bermainlah dengannya, bercandalah, menyanyilah dengannya, pergilah dengannya, tertawalah bersamanya. Nah, suatu tengah bermain atau bersantai dengannya, jangan kita ini menanyakan soal-soal ujian lah. Jika kita sering melakukan hal ini, anak akan menjauh dan menolak untuk bersantai dengan kita. Sebab dia sudah mengantisipasi bahwa nanti di tengah suasana santai, kita akan menanyainya soal ujian atau PR-nya. Jadi sebaiknya suatu kita bersantai, ya udah bersantai. Jika memang sudah waktunya ia belajar, kita dapat memberikannya peringatan bahwa dalam waktu 15 menit atau pada jam tertentu kita akan berhenti bermain dan dia harus kembali belajar. Ya. Nah, kedekatan dan hubungan yang baik dengan anak dibangun di atas semua ini, Pak Gunawan.
Makin banyak waktu santai dihabiskan bersama, makin dekat anak dengan kita dan makin positif dia memandang relasinya dengan kita. Dan makin dia mendengar dan menerima usaha kita untuk memacunya. Kedekatan dan hubungan yang baik dengan anak akan menjadi modal besar tatkala ia masuk ke masa remaja yang salah pergolakan. Sebaliknya, tanpa kedekatan dan hubungan yang baik, anak sanggup melakukan perbuatan yang buruk. Ya, sebenarnya sebagai orang tua juga kepingin bisa santai dengan anak gitu Pak Pol ya. Tetapi ya selain tugas-tugas orang tua, anak itu pun juga banyak kegiatannya di luar sekolah gitu. Dengan teman-temannya, dengan anggota klubnya apa gitu, olahraga atau kesenian atau apa. Sehingga waktu interaksi orang tua dan anak itu sangat kurang sekali. Ya, memang ya itu juga hal yang positif, anak itu bisa mempunyai sosialisasi, teman-teman dan sebagainya, itu hal yang baik. Tapi ya di rumah kita yang harus bertanggung jawab dan berinisiatif untuk ya berinteraksi dengan anak dan membicarakan hal-hal yang lain, bukan hanya hal-hal yang berkaitan dengan sekolah. Nah, di atas interaksi seperti itulah kita membangun relasi yang kuat dengan anak. Tapi di lain pihak kan kita mau tahu bagaimana perkembangan anak kita itu di sekolah gitu Pak Bos. Apa masalah-masalah yang dihadapinya di sekolah. Kita kan juga kepingin tahu sebagai orang tua. Betul. Dan tentu boleh kita tanya, tapi ya kalau bisa memang nggak setiap hari gitu. Dan kalau bisa kita tanya-tanya itu bukan lagi kita enak-enak, santai-santai. Karena kalau kita nanyanya pas lagi santai-santai, anak akan berpikir, aduh, nggak mau ngomong-ngomong santai-santai sama mama, sama papa. Sebab nanti pasti ditanyain soal ujian. Jadi akhirnya dia kehilangan kesempatan untuk santai. Gitu. Iya. Selanjutnya apa Pak? Ketiga dan terakhir, untuk memacu anak dan bukan memancul anak, kita mesti membedakan antara memberi yang terbaik dan menjadi yang terbaik. Tidak seharusnya kita menuntut anak menjadi yang terbaik di kelasnya. Menjadi yang terbaik bukan sasaran kita dan tidak seyogianya menjadi sasaran hidupnya pula. Memberi yang terbaik seharusnya menjadi sasaran kita bersama. Singkat kata, tolok ukurnya bukanlah orang lain, melainkan diri sendiri. Dia bisa menjadi yang terbaik di kelasnya, tapi tidak mesti ia telah memberi yang terbaik. Sebaliknya, mungkin saja dia menempati urutan terbelakang, tapi dia telah memberi yang terbaik. Nah, jadi kita mau menekankan pada memberi yang terbaik, bukan menjadi yang terbaik. Sudah tentu kita hanya bisa mengetahui dengan pasti bahwa ia telah memberi yang terbaik bila kita melihatnya belajar atau mengeluarkan usaha. Ingat, sama seperti kita, anak pun adalah orang berdosa. Jadi, jika anak tahu bahwa kita hanya menuntutnya memberi yang terbaik, dia dapat menggunakan alasan itu untuk mengelak dari tanggung jawab. Sebenarnya, dia tidak memberi yang terbaik, tapi ia berkata dia telah memberi yang terbaik. Jika kita tahu dengan jelas minat dan kemampuannya, nah maka kita akan tahu kebenaran perkataannya itu. Ya hanya alasan atau memang itu benar-benar gitu. Ya memang sulit bagi kita untuk melihat dia sudah melakukan yang terbaik atau tidak. Karena biasanya anak-anak yang berprestasi di sekolah itu justru di rumah agak malas untuk belajar gitu. Padahal kita menuntut dia pada jam-jam tertentu belajar. Namun hasilnya memang dari pelajaran di sekolah itu bagus gitu Pak Bos. Dia selalu mendapat ranking dan sebagainya. Sehingga orang tua juga merasa sulit untuk menekan anak ini. Kalau ditekan anak pun bilang, buat apa? Saya itu sudah dapat angka yang seperti ini gitu. Kok masih disuruh belajar lagi. Padahal maksud kita adalah mendisiplin anak pada jam belajar itu harus belajar gitu. Ini bagaimana sebenarnya Pak? Jadi memang kalau anak itu cerdas dia itu memang nggak perlu waktu yang terlalu lama untuk belajar. Nah jadi yang kita mau tekankan adalah apakah dia waktu belajar dia telah benar-benar belajar memberikan yang terbaik. Lamanya waktu kita tidak persoalkan. Jadi yang penting kita tanya dia apakah dia telah memberikan yang terbaik. Kalau memang udah, tapi dilakukannya dalam waktu yang cepat, ya nggak apa-apa. Ya tapi sisa waktunya ini dipakai untuk bermain oleh dia, misalnya main dengan gadgetnya dia dan sebagainya gitu. Nah, selama dia sudah menyelesaikan tugasnya, saya akan berikan dia kesempatan itu.
Jadi ya itu adalah dia punya imbalan lah gitu. Tapi yang terpenting adalah dia telah menyelesaikan tugasnya. Kalau setelah itu dia main-main, saya akan izinkan. Iya. Apa sehubungan dengan ini yang memang agak sulit gitu bagi orang tua, apakah ada panduan dari firman Tuhan, Bapak? Dalam Injil Markus ya pasal 12 ayat 41 sampai 44 terdapat kisah Yesus Tuhan kita berkomentar tatkala dia melihat seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam kotak persembahan. Bagaimana kita ketahui, 1 peser adalah hitungan mata uang yang terkecil. Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan." Perkataan itu keluar dari mulut Yesus, Tuhan kita, setelah dia melihat orang kaya memasukkan uang dalam jumlah yang besar. Nah, ada satu pelajaran yang bisa kita petik ya, yaitu Tuhan mengukur nilai persembahan bukan dari besaran jumlahnya, melainkan dari besaran pengorbanan atau usahanya. Jumlah pemberian orang kaya jauh melampaui yang diberikan si janda miskin, tapi nggak keluar dari pengorbanan yang besar. Dan jumlah yang kecil yang berasal dari usaha atau pengorbanan yang besar dari si janda miskin itu, seperti kata Tuhan Yesus, sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tapi janda itu memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Jadi, ini yang mesti kita tanamkan kepada anak. Tuhan tidak mengukur dirinya berdasarkan nilai yang dihasilkannya, tapi berdasarkan usaha yang dikeluarkannya. Karena itulah kriteria Tuhan yang seyogianya itu menjadi kriteria kita pula. Jika kita lebih menekankan untuk menjadi yang terbaik di kelasnya, maka dasar prestasinya adalah kelasnya, alias orang lain. Selama Akibatnya dari jiwa yang terpacul ini apa, Bapak? jiwa terpacu akhirnya jadinya tuh semua dari semangat. Kalau ada yang Tidak menimbulkan sifat ambisius yang negatif gitu, Bapak? betul, jadi kalau anak-anak itu terlalu bergantung pada Standar ini kan biasanya ditentukan oleh orang lain, gitu, bukan oleh dirinya sendiri. betul awalnya. Terima kasih, Bapak, untuk perbincangan ini, dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang